persetujuan 60 masyarakat di sekitarnya, saudara. Ya kita lihat sendiri, di sekitar siapa itu umat mayoritas. Syukur kalau memberikan izin, kalau tidak, kalau cuma 30 misalnya, sementara sudah ada 200-an di dalam KK tidak diberikan izin, tidak disetujui, ya ini juga tidak akan tercapai. Walaupun kita punya undang-undang yang mengatakan menjamin kebebasan beragama dan beribadah, akan selalu tersandung dengan SKB 2 Menteri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, terjadi lagi ya, saya lihat di beranda media sosial saya, pelarangan untuk beribadah ya. Seorang bapak-bapak tua mengatakan bahwa saya tidak melarang, tetapi tidak setuju karena tidak ada izin. Inilah yang akan selalu menjadi permasalahan bagi umat minoritas ya. Bagi kita umat minoritas, SKB 2 Menteri itu adalah batu sandungan ya menurut saya, dan juga sebagian orang ya menganggap itu sebagai batu sandungan bagi kita ya. Kalau yang mayoritas ya saya rasa itu tidak menjadi masalah, karena akan selalu tersandung dengan SKB 2 Menteri, aturan itu ya, dengan syarat 90 paling minim saudara ya, syarat untuk mendirikan rumah ibadah 90 orang, kemudian ada 60 orang yang menyetujui atau wilayah tersebut. Nah, ketika tidak tercapai ini, maka pasti tidak bisa mendirikan rumah ibadah, gereja, tidak bisa mendapat izin. Artinya apa saudara? Kalau kita melihat sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ini artinya selalu menjerat umat minoritas. Kalau di dalam Alkitab berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ya. Tapi ketika kita membuat satu syarat, maka sangat sulit untuk bisa mendapatkan ini, dan pasti selalu dihambat dengan adanya alasan SKB 2 Menteri. Ya. Bayangkan bapak-bapak tua itu mengatakan bahwa dia adalah tokoh masyarakat. Tidak ada izin. Pertanyaan saya, apakah kita beribadah kepada Tuhan kita harus minta izin? Ini kan sudah melanggar kebebasan atau hak asasi manusia. Kalau menurut saya saudara, memang kita harus ada aturan di bangsa ini, tetapi yang berhubungan dengan ibadah ya, tidak ada pelarangan menurut saya. Mau membangun ibadah, kalau cukup dana, cukup duit, bangun rumah ibadah. Kenapa harus dihalang-halangi? Dan menurut saya SKB 2 Menteri akan selalu menjadi batu sandungan, akan mengacu ke sana. Ya. Walaupun kita punya undang-undang yang mengatakan menjamin kebebasan beragama dan beribadah, akan selalu tersandung dengan SKB 2 Menteri. Ada yang mengatakan bahwa apa salahnya ketika harus ada 90 jiwa tertulis, artinya belum memenuhi syarat untuk membangun tempat ibadah. Tetapi saudara, di dalam iman Kristen, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Ada 2-3 orang mau berkumpul, membuat satu tempat ibadah, lalu beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhannya orang Kristen hadir. Apalagi banyak saudara. Jadi ini artinya bahwa belum ada kebebasan untuk bisa beribadah. Artinya belum kita merasakan bagaimana bangsa kita ini memberikan keleluasaan, kebebasan kepada setiap warganya untuk beribadah karena adanya aturan-aturan. Ini akan selalu mempersulit umat minoritas, menghambat umat minoritas.
Terlebih harus punya persetujuan 60 masyarakat di sekitarnya, saudara. Ya kita lihat sendiri, di sekitar siapa itu umat mayoritas. Syukur kalau memberikan izin, kalau tidak, kalau cuma 30 misalnya, sementara sudah ada 200-an di dalam KK tidak diberikan izin, tidak disetujui, ya ini juga tidak akan tercapai. Artinya menurut saya SKB 2 Mentre ini memang menjadi penghambat bagi umat minoritas. Ini menurut saya, saudaraku, secara logika saya. Ada satu yang tercapai, satu yang tidak tercapai. Ini 4 syarat, saudara. Kalau 3-4 sih masih mendingan, karena ini berkaitan dengan pemerintah. Ya, syukur kalau pemerintahnya juga memberikan respon yang baik. Ya. Tetapi kalau bagian 1 dan kedua ini tidak tercapai, salah satunya yang tercapai, satu yang tidak tercapai, akan tetap sulit. 90 orang di dalam KTP atau di dalam KK, 90 jiwa. Nah kalau cuma 30, otomatis tidak bisa tercapai. Artinya apa? Belum ada kebebasan karena ada aturan lain yang menghambat. Jadi kita belum bisa merasakan namanya benar-benar kebebasan beragama. Akan selalu terhambat dengan hal ini. Bayangkan ada yang sudah diberikan izin, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tidak setuju. Itulah sebabnya kenapa umat Kristen beribadah di hotel-hotel. Karena sulit untuk mendapatkan izin untuk membuat ibadah, untuk membuat gedung gereja sendiri. Maka ibadahnya di hotel-hotel. Apakah harus minta izin lagi kepada orang lain ketika kita berkumpul untuk beribadah? Ini namanya sudah sangat menghambat dan melanggar hak asasi manusia. Ini perlu dipikirkan. Ini menurut saya, saudara, ungkapan isi hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kalau kita lihat Alkitab yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kalau aturan dunia, aturan bangsa Indonesia harus 90 orang. Harus diberikan izin oleh warga sekitar 60 orang. Ini berat. Ya. Salam waras bagi saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati.